Salam dan bahagia. Kenalkan kami dari mahasiswa Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta akan menjelaskan tentang mesin drilling. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Check this out. Ya, bertemu lagi bersama saya Dedi Yulian. NIM saya 2018 012067. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai proses drilling. Apakah itu proses drilling? Langsung saja kita akan membahasnya. Nah, jadi pengeboran atau drilling adalah proses permesinan yang digunakan untuk membuat lubang lingkaran pada benda kerja. Jadi drilling ini merupakan salah satu proses permesinan yang pada intinya akan membuat lubang lingkaran pada benda kerja. Pengeboran biasanya dilakukan dengan alat silindris yang berputar dan memiliki dua sisi potong pada ujungnya. Alat ini disebut mata bor atau drill. Jadi alat yang digunakan untuk mengebor biasanya bentuknya silindris dan memiliki dua sisi potong pada ujungnya. Mata bor yang paling umum digunakan adalah twist drill. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip kerja. Jadi prinsip kerja pengeboran atau drilling yaitu mata bor berputar, kemudian setelah berputar lalu diarahkan ke benda kerja untuk membentuk lubang yang diameternya sama dengan diameter mata bor. Jadi pada intinya setelah mata bor berputar, kemudian didekatkan atau diarahkan ke benda kerja yang akan dibor. Kemudian lubang benda kerja itu akan sama dengan diameter mata bor. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Perkenalkan, nama saya Sylvia Melati Sukma, NIM 2018-012072. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis mata bor beserta fungsinya. Yang pertama, mata bor jenis twist bit. Mata bor jenis ini digunakan untuk membuat lubang pada kayu, plastik, maupun logam dengan ukuran yang tersedia yaitu 4-12 mm. Yang kedua yaitu spur bit. Pada bagian ujung mata bor ini terdapat bor runcing dan pada bagian kelilingnya terdapat pisau pengiris. Ujung runcing pada mata bor ini memiliki fungsi untuk menjaga mata bor supaya tetap lurus sehingga lubang yang dihasilkan presisi. Ukuran yang tersedia adalah 6-15 mm. Yang ketiga adalah countersink bits. Mata bor ini digunakan untuk membuat lubang pada kayu untuk kepala skrup supaya permukaan sama rata. Pada bagian ujung mata bor ini memiliki sudut 90 derajat yang memiliki fungsi untuk membuat lubang 45 derajat terhadap permukaan kayu. Yang keempat ada Mansory bits. Pada ujung mata bor terdapat mata pisau. Mata bor ini terbuat dari bahan yang memiliki karakteristik sangat keras. Karena penggunaan mata bor ini selain berputar namun juga memukul. Tersedia dalam ukuran 4-15 mm. Selanjutnya ada mata bor metal standar. Mata bor ini digunakan untuk mengebor plat kuningan,
aluminium, dan akrilik. Salam dan bahagia, kenalkan saya Nikma Wahyu Nurdanisi, NIM 2018-012-075, kelas praktikum Prosman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang upper press. Pada komponen upper press memiliki ukuran 63 dan berdiameter 50. Hal yang pertama kali dilakukan adalah melakukan bore center pada tengah atau center komponen upper press, kemudian melakukan bore drill pada tengah komponen. Pengeboran pada bagian tengah memerlukan 3 tahap pengeboran, yaitu dengan mata bor 2,5 mm sepanjang 20 mm. Selanjutnya, pengeboran tahap kedua menggunakan mata bor berukuran 6 mm sepanjang 20 mm. Dan tahap terakhir menggunakan mata bor berukuran 6,8 mm dengan kesesuaian ulir M8. Ulir M8 menunjukkan ulir mata bor yang berukuran 1,25 mm dengan panjang 16 mm. Pengeboran bertahap bertujuan untuk menghasilkan lubang yang lebih presisi. Kemudian dilakukan chamfer pada lubang yang telah dibor. Selanjutnya melakukan pengeboran 4 titik yang tertera di gambar dengan jarak yang sudah ditentukan. Pengeboran dilakukan dengan 3 tahap. Pertama, pengeboran dengan mata bor ukuran 2,5 mm sampai berlubang. Tahap kedua menggunakan mata bor ukuran 5 mm dengan panjang 5 mm. Tahap terakhir menggunakan mata bor ukuran 9 mm sepanjang 5 mm. Setelah keempat lubang sudah terbor dengan baik, maka proses drill sudah selesai. Sekian penjelasan dari saya. Sekian, salam. Perkenalkan, nama saya Heru Prastio, NIM 2018-012-065, kelas E. Di sini saya akan menjelaskan pembacaan gambar untuk melakukan pengeboran pada komponen atau part yang kedua, yaitu housing press. Di dalam gambar tersebut, bentuk benda kerja tersebut memiliki panjang 60 mm dan berdiameter 50. Sedangkan nilai diameter 30 min H7 yaitu 30 untuk diameter dalam, sedangkan H7 adalah nilai toleransi. Nilai toleransi yang digunakan adalah toleransi kesesuaian. H7 di sini nilainya adalah 0,021. Maka dalam pembuatan diameter dalam tidak boleh melebihi nilai toleransi yang telah ditentukan. Untuk melakukan pengeboran, hal yang harus dilakukan pertama kali yaitu menentukan dan melakukan pengeboran center sebanyak 8 titik pada benda kerja, yaitu 4 pada sisi muka kiri dan 4 pada sisi muka kanan. Untuk bore center, kedalaman tidak harus terlalu dalam, karena hanya digunakan untuk mempermudah mata bor berdiameter 5 agar mudah menentukan titiknya. Pengeboran dilakukan dengan ukuran diameter lubang sebesar 5 mm dan kedalaman lubang 12 mm. Sedangkan untuk kedalaman ulir yaitu 10 mm. Selanjutnya, untuk pengeboran dilakukan pada titik center yang telah dilakukan tadi. Pengeboran dilakukan berulang-ulang sebanyak 8 lubang, yaitu 4 pada sisi muka kiri dan 4 pada sisi muka kanan. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Durifai dengan NIM 2018-012-055, kelas praktikum manufaktur E. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi drilling atau proses pengeboran pada salah satu komponen dari mini extrude, yaitu komponen bottom press. Pada komponen bottom press ini memiliki dimensi panjang 20 mm
dan berdiameter 50 mm. Pengeboran ini bisa menggunakan mesin bor manual atau yang sering kita jumpai yaitu bor duduk dan mesin milling. Untuk melakukan pengeboran, hal pertama kali yang harus dilakukan yaitu melakukan bore center pada tengah komponen bottom press. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan bore drill pada tengah komponen atau as komponen. Pengeboran pada bagian tengah ini memerlukan 3 tahap pengeboran, yaitu yang pertama pengeboran dengan mata bor yang berukuran 2 mm. Kemudian pengeboran tahap kedua menggunakan mata bor yang berukuran 6 mm. Dan tahap yang terakhir menggunakan mata bor berukuran 8,5 mm. Pengeboran bertahap ini bertujuan untuk menghasilkan pengeboran yang lebih presisi dibandingkan pengeboran langsung pada ukuran diameter tersebut. Kemudian, pada lubang yang telah dibor, dilakukannya chamfer dengan menggunakan mata bor tersebut sampai ukuran yang diinginkan. Selanjutnya, melakukan pengeboran pada 4 titik yang tertera di gambar dengan jarak atau koordinat yang sudah ditentukan. Pengeboran ini memerlukan 3 tahap pengeboran, yaitu tahap pertama pengeboran dengan mata bor yang berukuran 2,5 mm sampai berlubang. Kemudian pengeboran tahap kedua menggunakan mata bor berukuran 5 mm sampai berlubang. Dan tahap yang terakhir menggunakan mata bor berukuran 9 mm sepanjang 5 mm. Setelah keempat lubang sudah terbor dengan baik, maka proses drill atau pengeboran komponen bottom press ini sudah selesai. Salam dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Riki Novan Pradana dengan nomor induk mahasiswa 2018-012-081. Saya berasal dari Teknik Industri E. Baiklah teman-teman, di sini saya kebagian tugas untuk menjelaskan kepada Anda tentang langkah-langkah drilling. Di sini saya hanya akan menjelaskan secara kasar atau secara garis besarnya. Yang pertama adalah posisi pengeboran. Pertama, tentukan dulu posisi pengeboran. Karena posisi pengeboran ini sangatlah penting untuk menjaga mata bor agar tidak patah. Dan yang terpenting adalah jika proses pengeboran atau posisi pengeboran ini salah, maka lubang yang dihasilkan juga tidak sebaik yang diinginkan. Yang kedua adalah pemilihan mata bor. Di sini saya akan coba sedikit menjelaskan tentang mata bor. Mata bor tersendiri dibagi menjadi 3, yaitu mata bor untuk besi atau untuk logam. Yang kedua adalah mata bor untuk kayu, dan yang terakhir adalah mata bor untuk beton. Untuk mata bor besi atau logam sendiri juga dibagi menjadi beberapa, nanti akan dijelaskan oleh teman saya untuk lebih rincinya. Dan yang ketiga adalah mulai dari yang kecil. Jadi misalnya kita ingin mengebor ukuran 12 mm, lakukan dari mata bor yang kecil, mungkin dari 3 mm, dan bertahap menuju yang besar. Proses ini bertujuan agar lubang yang dihasilkan sesuai dan presisi. Apabila pengeboran langsung dilakukan dengan mata bor yang besar, nanti hasilnya akan tidak presisi dan akan terjadi ketidaksesuaian. Dan yang terakhir adalah sesuaikan kecepatan bor. Nah, ini juga sangat penting karena kecepatan bor ini juga nanti akan mempengaruhi hasil akhir dari pengeboran. Semakin besar atau semakin bertambahnya diameter mata bor, maka kecepatannya akan semakin melambat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, salam. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami hingga selesai. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua.
Dan jika teman-teman yang ingin mempelajari materi drilling pada video ini secara mendalam lagi, teman-teman bisa melihat link sumber referensi pembuatan video ini pada deskripsi di bawah video ini. Dan kami ingatkan sekali lagi untuk teman-teman, jangan lupa untuk like, share, and subscribe video ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali untuk video selanjutnya. Sekian dan salam.